memang pada dasarnya kita semua harus tahu bahwa kebenaran itu kan bersumber dari yang satu itu. Kemudian juga kebenaran itu kan bisa diuji, ya. Kemudian kebenaran itu kan memberikan kebaikan, dikaji secara demikian rupa. Apalagi ada dasar ilmu pengetahuan, ya kan? Dasar ilmu pengetahuan, dasar sains itu kan bisa diuji. Jadi tidak sembarang orang bicara. Dan kemudian ketika saya juga melihat debat-debat terkait STT Nias dan kemudian serangan-serangan yang menurut saya tidak logis, debat-debat aneh, maka saya mulai berpikir, ini gimana ya? Kementerian Agama kenapa tidak mengeluarkan sertifikasi debater-debater itu? Karena saya melihat aneh sekali, bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang kitab agama lain tanpa iman. Kemudian bagaimana mereka menjelaskan kitab agama yang agamanya sudah ditinggalkan? Kan nggak bisa. Kemudian bagaimana dia membuat, mengatakan perbandingan-perbandingan agama yang rasional. Ini kan jelas-jelas kemampuan penelitiannya lemah. Artinya orang-orang seperti ini kan sebenarnya tidak punya kemampuan yang baik pada bidangnya, bukan mengatakan mereka tidak punya sama sekali. Maksudnya itu bukan bidang mereka. Kalau orang mencari tentang medis, cari dokter. Tapi kalau bicara tentang agama, ya cari agama. Penelitian agama, ya cari peneliti agama, begitu. Jadi pakar-pakarnya. Dan repotnya ini adalah ada buzzer-buzzernya. Buzzer-buzzernya juga tidak mengerti apa-apa. Dan kata-katanya suka diikuti aja seperti itu. Memang kemampuan-kemampuannya kan agak lemah. Dan saya pikir ini, perkataan dari Pak Munim, Prof. Munim ya, LSAP ini saya senang mendengar lembaga studi agama filsafat juga yang sudah cukup lama berdiri dan sudah memberikan kontribusi banyak dan sudah menerbitkan buku tentang kebebasan beragama begitu dengan mewawancari berbagai tokoh agama dan ya kalau memang itu sudah dilakukan tapi kenapa hanya terbatas tapi kesadaran dari Prof. Munim ini saya memang senang sekali ya karena saya juga melihat ini kenapa terjadi begini begitu di daerah yang namanya medsos dan kita juga tahu yang berbicara itu bukan pakar-pakar dan bukan orang-orang ahli yang memang memahami. Kalau dari Kristen, yang banyak bicara itu bukan ahli-ahli hermeneutik, ahli biblika tapi mereka bicara apa saja, bukan di bidangnya begitu. Ya sebagai dosen yang cukup senior, ya sebenarnya saya tahu lah ya. Apalagi saya ini kan sangat memahami kurikulum, bagaimana pembentukan kurikulum pendidikan tinggi teologi, agama, ya saya tahu begitu. Tapi ketika melihat kenyataan seperti ini sesuatu yang aneh. Jadi ya kalau ada teman-teman yang mendengar ya teman-teman lama dulu yang mendengar pernyataan saya di medsos ini, kenapa kita tidak juga publik gitu. Kita terbatas hanya di ruang-ruang kecil, meneliti, pergi ke lapangan segala macam. Kenapa kita tidak publikasikan hasil penelitian kita di dunia medsos ini? Kita jelaskanlah bagaimana perjumpaan-perjumpaan agama itu tidak menakutkan. Bagaimana perjumpaan antara agama yang berbeda itu tidak harus menjagaran, tidak harus mengalahkan. Berbeda, ya bisa memperkaya kita. Tidak perlu ada klaim-klaim absolut. Kalau semua yang sudah menjadi peneliti kan tahu mana ada yang namanya suatu rumusan manusia itu absolut. Kemudian diseranglah saya oleh Patih Saleh Guru. Itu relativisme. Ya, saya pikir mengerti relativisme aja dia belum nyampe. Kalau saya lihat dari kata-katanya, penelitiannya belum nyampe. Dan ya memanglah, ya walaupun dikatakan, maaf bukan saya tidak menghargai Romo Patih Saleh Guru, bukan. Karena saya kenal banyak Romo ya tidak seperti beliau begitu ya. Banyak karena kita punya teman-teman dulu di mana-mana juga di ICRP juga saya sering ketemu Romo ya. Di mana-mana saya juga pernah juga sering dulu di Driakara begitu ketemu Romo juga. Ya tapi yang ini saya lihat agak aneh gitu. Nah kan kalau nggak tahu kenapa dibiarkan saya juga nggak ngerti begitu. Katanya ada otoritas resmi dari Katolik, tapi nggak tahu lah. Mungkin apakah ini kebebasan saya juga nggak ngerti. Apakah ini sengaja membuat buat perlawanan balik saya juga ngerti, tapi kan menurut saya dia tidak produktif. Dan kemudian dari hal ini saya pikir ya banyak teman-teman ya mulailah mencoba mempublikasikan. Ya kita kan di pendidikan tinggi kan harusnya mempublikasikan. Jadi jangan terlalu banyak diam di penelitian-penelitian, publikasinya kurang. Ya memang ya idealisme bolehlah kita terus idealisme mencari yang terbaik, melahirkan kerjaan-kerjaan yang bermanfaat, yang produktif ya. Tetapi kan kalau kita tidak publikasikan karya-karya kita kan tidak didengar orang lain. Ya bagaimana mereka bisa tahu bahwa perjumpaan-perjumpaan agama itu bisa dikerjakan dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang ramah, tidak harus saling menaklukkan, ya. Kemudian juga pengembangan penelitian-penelitian yang ada, pernyataan Pancasila sebagai dasar pemikiran agama-agama, pluralisme.
Ya selalu saja ada kelompok-kelompok yang menyerang pluralisme sesat, pluralisme bidat, tetapi dia nggak mengerti apa itu pluralisme. Ini kan sudah zamannya eh, orang-orang menjadi dewasa, ya para pemikir tuh menjadi dewasa juga, tidak asal terima saja dari orang lain yang tidak paham. Jadi kaji, karena saya melihat waktu saya bicara tentang pluralisme langsung patah sekali dulu, wah relativisme. Saya bilang ya memang sih saya paham lah kemampuan belajarnya mungkin terbatas karena dia emang di tempatnya gitu. Tapi kan ya nggak harus begitu, porak-poranda segala macam seperti itu ya. Tapi ya kalau dia mengatakan beralih segala macam, kita kan semua tahu orang-orang peneliti, orang-orang ya apa yang biasa dalam penelitian mengerti penafsiran, mengertilah hal-hal seperti itu. Tapi kan kita memang tidak terlalu suka menyerang-nyerang orang tidak suka. Tapi ya muncul maksudnya perlu diklarifikasi, perlu disadarkan gitu. Dan saya akan lihat nanti kalau memang teman-teman Katolik terus seperti itu dengan Protestan dengan yang lain, ya akan rame. Tapi ya itu urusan mereka lah. Tapi kita sudah memperingati, sudah memberitahukan. Tapi kemudian yang paling pentingnya adalah ketika kita perjumpaan agama-agama ini. Ya, bagaimanapun juga ya kita semua yang teman-teman yang meneliti, yang belajar sungguh-sungguh, bukan yang asal belajar ya. Karena saya sebagai dosen teologi kan paham ya, banyak orang asal dapat ijazah, doktornya juga nggak jelas, sekolahnya nggak jelas, tapi bicara kayak pakar gitu, nulis aja nggak bisa, begitu kan? Buat argumentasi juga comot sana comot sini, nggak ada dasarnya. Ini kan berbahaya. Ya hanya debatnya hanya berantem, marah-marah, maki-maki begitu. Kan lucu sekali, karena debatnya tidak ilmiah begitu. Klaim-klaimnya juga ya pakai buzzer gitu, menggunakan seperti medsos seperti ini kan, segala macam dengan cara-cara taktik-taktik yang menurut saya ya nggak bijaksana lah, nggak sopan malah seperti itu.